ini nanti saya akan jelaskan ya dari awal sampai akhir, dari mulai part yang depan ini. Nah, ini yang saya jelaskan ini adalah bagian mekanisnya ya, belum kelistrikannya ya. Nanti kelistrikannya juga nanti saya jelaskan. Jadi ini bagian blok aja, bagian mekanis lah ya. Saya jelaskan semua nanti satu persatu nama-nama partnya. Dan mohon juga dikoreksi ya buat teman-teman yang udah tahu, udah paham gitu maksudnya. Nanti yang belum tahu nanti jadi teman-teman mengenal, jadi tahu dan jadi fungsinya tahu nih buat apa, jadi kerusakan motor sendiri teman-teman mungkin nanti akan bisa memahami. Dan untuk mempercepat lajunya motor atau mempercepat kecepatan motor, auto racing lah bahasanya ya, motor racing ini nanti akan saya jelaskan ini nih yang bikin motor cepet Mio itu apa sih. Ini di sini ini sengaja saya tutup ya nih buat teman-teman semua. Nanti saya akan buka, saya nggak tahu bukanya dari awal atau tengah atau akhir, makanya teman-teman jangan sampai lewatkan video saya ini ya. Salam juga buat teman-teman yang baru mampir ke video saya, dan mudah-mudahan video saya ini bisa menambah wawasan buat teman-teman semua dan bermanfaat. Silakan teman-teman yang baru mampir, silakan dilihat video-video saya yang lain ya di Kebumen Motor 1. Mungkin ada belajar jadi mekanik ya, di situ belajar maksudnya teori dulu ya. Jadi teorinya nanti ada belajar dari mekanik 1 dasar, mekanik 2, mekanik 3 dan seterusnya. Nanti akan saya jelaskan secara rinci satu persatu. Mudah-mudahan teman-teman jadi pinter ya. Ini sekali lagi yang ini nanti saya buka gimana sih cara biar motor itu matic itu cepat larinya. Di sini ya nanti saya buka. Oke, mungkin saya akan jelaskan satu persatu ya daripada panjang lebar ya. Yuk kita mulai belajar ya. Yang pertama ini adalah kop silinder. Kop silinder itu isinya apa aja sih teman-teman ya? Di sini ada klep, ini klep. Ini yang atas adalah klep X ya, exhaust atau pembuangan. Ini larinya ke knalpot ya. Ini in, klep in. Nah, ini X-nya, ini in-nya. Nah, ini lagi mengalami kerusakan ya yang ini kebetulan oblak ya, ini harusnya enggak oblak. Ini salah satu penyebab daripada motor yang suaranya berisik kemeratak gitu ya. Ini harus diganti bosnya ya, dan juga klepnya satu set tentunya. Di dalamnya ada apa sih? Di sini ada klep, terus ini juga seal ya, namanya seal klep ini bentuknya seperti apa sih teman-teman? Sebentar ya, saya ambil. Oke, jadi ini adanya di dalam tadi. Nah, ini bentuknya seal. Ini penyebab motor ngebul, bisa juga dari sini ya. Salah satu penyebab maksudnya ya. Nanti teman-teman jangan salah ya. Ini namanya seal klep. Dan ini yang seperti payung ada klep. Terus di dalamnya ada apa aja sih? Di dalam head kop ini, di dalamnya itu ada ini ya, pelatuk ya. Fungsi daripada pelatuk sendiri adalah untuk menekan klep ini ya, menekan klep. Nah ini, terus mainnya gimana sih cara nekannya? Nah, cara nekannya itu di sini ada nih, namanya noken as. Ini namanya noken as ya buat teman-teman yang belum tahu. Noken as. Oh ya, sebelumnya ntar saya jelaskan ya satu persatu. Nih di sini di klep ini ada namanya per klep namanya ya, per klep. Terus ada di ini juga penahannya, penahan tutupnya ya. Terus di sini juga ada kuku ya, ini namanya kuku ya, orang anak bengkel sih biasanya nyebutnya kuku klep ini, buat penahan aja ya sebenarnya. Nah teman-teman paham ya. Nah, noken as bentuknya seperti apa sih noken as? Ntar saya kasih contoh dulu. Nih bentuknya daripada noken as adalah seperti ini. Ini yang di dalam ini ya. Nah ini noken as. Terus yang bikin, salah satu juga penyebab bikin motor itu Mio itu gemeratak ya warnanya. Nih teman-teman silakan dilihat seperti ini. Ini udah kena ya, udah kena, maksud udah kemakan ini. Gitu. Ini salah satu penyebab juga bisa ini. Ini buktinya seperti ini ya, udah kemakan ya.
Penyebabnya kenapa biasanya sih olinya nggak naik ke atas gitu, jadi ini cepat rusak ya, warnanya berisik. Oke, kalau ini mungkin teman-teman kenal ya, tutup ya, gampang itu. Terus ini namanya gigi sentrik ya, gigi sentrik buat rantai keteng. Nah ini yang di sini yang kalau pemasangan harus ditopkan gitu. Ini tanda topnya, harus madep ke atas. Masangnya gimana sih? Masangnya seperti ini ya, noken as seperti ini. Adanya di mana? Adanya di sini, di kopnya. Nah gini, nah, di sini keteng. Udah ya, paham ya teman-teman, jelas ya. Oke, ini udah selesai, udah saya jelaskan semua isinya. Terus ini di sini ini adalah mounting ya, mounting, teman-teman paham lah, mounting buat arm ya, kalau motor bebek itu arm. Terus di sini ada, teman-teman kenal ya, karburator, vakum. Ini seperti ini. Nah ini adalah cylinder head atau block head ya, bloknya. Nah, di sini dalamnya piston. Nanti saya jelaskan juga. Nah ini sering kerusakan, kenapa motor itu ngebul bisa dari sini. Yang ini udah kemakan atau baret gitu. Terus kenapa kalau baret ya, tentunya karena faktor pemakaian lah itu. Terus ini kalau misalnya udah oblak juga berisik juga, sehernya di sini ya, piston atau seher di sini dia udah oblak, jadi tak 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 itu bisa juga dari situ, penyebab berisik juga gitu. Oke, ini udah paham teman-teman. Terus oh ya, ini ada yang belum saya jelaskan, ini adalah penahan dari as platuk ya, as patu. Nih adanya di sini, yang di sini adanya seperti ini, terus dibaut. Nah ini posisinya seperti ini ya teman-teman ya. Oke, paham ya. Oh platuk ya teman-teman, belum jelaskan tadi. Ini adalah platuk ya, atau sepatu ya. Nah ini buat ukur celah klepnya nanti yang diatur ya di sininya nih, yang misalkan 0,8, 0,10 dan sebagainya di sini. Ini juga salah satu penyebab daripada berisik ya. Ini biasanya sepatunya udah kemakan, ini kan harusnya seperti ini, gelembung ini dia udah lurus gini nih, udah kemakan sininya dalam gitu, cekung nih, bisa juga bikin berisik motor Mio. Oke, terus ini teman-teman udah paham ya, ini ya udah sering dengar nih panbel. Terus ini satu set, top set atas ya, besok mau saya pasang ini yang ini adalah tutup itu ya, tutup rantai keteng ya. Nih adanya di sini teman-teman, nih adanya di sini. Oke paham. Terus ini adalah busi, udah kenal banget busi. Nah ini adalah penonjok keteng ya, atau penahan rantai keteng ya, buat nahan, jadi maksudnya suaranya biar nggak kemeratak ya. Jadi bisa juga penyebab berisik juga, ininya setutnya ini udah lemah juga bisa gitu. Lanjut lagi sebelah sini ya. Ini adalah teman-teman udah kenal semua ya, ini puli depan. Cara bikin mapasnya teman-teman silahkan di video, lihat video saya yang lain ya, udah saya jelaskan di situ, jelas juga. Terus ini adalah penahan rumah roller ya, ini penahannya di sini. Yang sering terjadi berisik juga di sini penyebabnya. Ini selencer penahannya ya, nanti caranya nanti saya jelaskan berisik, cara mengatasinya silahkan di video yang lain nanti berikutnya. Silahkan diikutin terus video-video saya, Kebumen Motor 1 ya. Oke, ini penahan. Terus ini adalah penahan rantai keteng ya, ini penahan rantai keteng. Jadi rantai keteng di tengah, ini posisi seperti ini. Nah gini, seperti ini. Ini bawah, nih atas, ketengnya di tengah, di blok depan ya, adanya di blok depan. Adanya di mana sih? Nah ini adanya di sini, saya jelaskan nih. Nah di dalam sini nih.
Oke, paham ya teman-teman. Terus lanjut lagi, kalau ini udah kenal ya teman-teman, semua kenal ya, ini tutup CVT ya, tutup CVT. Oke, lanjut. Di sini ada motor dinamo starter. Nah, ini kerusakan yang sering terjadi adalah arangnya aus ya, jadi teman-teman dipencet tapi nggak mau jalan ya. Ini pengaruh juga dari sini nih, dipencet starter tapi nggak mau jalan ya, nggak mau, starternya nggak mau hidup. Ini bisa dari sini gitu. Oke, arangnya ya, maksudnya arangnya nih yang udah rusak. Ini ada piston seher, adanya di sini. Nah, ini piston seher adanya di dalam ya, yang tadi saya jelaskan yang depan. Ini adalah lahar sering terjadi oblak. Ini adalah gigi sentrik. Gigi sentrik yaitu buat memutarkan rantai keteng. Fungsi keteng sendiri yaitu untuk memutarkan noken as ya. Ini terkonektor dengan noken as yang tadi depan, dan dia berputar. Kalau ini sih nanti pelajaran ini nanti berikutnya tentu saya jelaskan ya di belajar jadi mekanik ya. Terus ini, nah ini part apa sih namanya? Ini adalah rumah roller ya, yang kemarin ini video ini cara mamprasnya juga udah saya jelaskan. Nah, ini namanya roller Mio. Nah, ukurannya ini berbeda-beda ya teman-teman ya, yang belum tahu. Terus gramnya juga beda, ada yang gede, ada yang kecil gitu, ada yang enteng, ada yang berat gitu. Standarnya beda-beda. Biasanya sih penyakitnya ini larinya berat ya, atau grek gitu kalau roller jadi bingung saya, roller ya, kalau rollernya udah peyang ini biasanya grek motor ya sini. Oke. Terus ini adalah bagian koil ya, ini koil, ini adalah cangklong busi koil lah, teman-teman paham lah. Inilah adalah ground arde. Oke, ini piston udah. Ini adalah kruk as ya teman-teman ya, tadi udah saya jelaskan ya, kruk as. Piston udah. Ini adalah konektor ya, ini satu paket ini satu paket sama ini ya. Ini one way namanya, one way adanya di blok sebelah kiri di belakang puli depan. Ini juga, ini buat adaptor gini ya. Nah, ini terkonek dengan motor dinamo starter yang ini, jadi buat motor apa, starter otomatis red gitu langsung nyala. Nah, ini nanti as tengahnya ini sambung sama kruk as ya, kruk as ini ya. Silahkan ikutin terus ya video-video saya, nanti di belajar jadi mekanik juga nanti saya jelaskan kok. Terus lanjut lagi, ini adalah haki. Nah, ini adalah bendik ya, bendik starter ya, ini di sini. Terus ini ada aki ya teman-teman tahu, ini tadi udah jelaskan bendik. Nah, tinggal yang ini, part yang ini sama ini ya, part yang ini namanya apa sama ini nanti saya jelaskan dulu ya. Oke, saya buka dulu ya yang bikin teman-teman penasaran itu ya, sebentar ya. Apa sih yang bikin penasaran? Oke, akan saya buka teman-teman nih, akan saya jelaskan yang bikin motor Mio itu larinya kenceng. Kalau menurut Kebumen Motor 1 ya, silakan diperhatikan ya alatnya apa. Ini custom ya buat Kebumen Motor 1 ya. Silakan hitung mundur ya, 3 2 1. Tuh, ini dia nih. Nah, ini bukan gigi sentrik ini ya,
ini adalah rengginang ya, ini rengginang, silakan dimakan ya teman-teman ya. Mantul ini yang bikin motor larinya kenceng ya ini teman-teman ya, mungkin paham sekarang ya. Mantap. Yang ini kue kacang ya, kue kacang nih, ini bikin motor, bikin larinya kencang. Nah sekarang kalau lemes kan nggak bisa ngegas, kalau nggak bisa ngegas kan motor nggak kencang, bener nggak teman-teman? Bener kan? Ya berarti saya nggak salah ya, nggak makan ya. Enak nih kalau dulu ya, sebelum lanjut lagi ya. Nah ini juga yang ini, yang penting ini teh manis anget nih, mantep nih. Mantap. Oke, mohon maaf teman-teman, saya manusia biasa yang punya lapar juga punya rasa haus. Oke, saya lanjutkan ya. Yang ini namanya apa sih? Ini sepi ya, namanya sepi magnet, adanya di sini buat penahan rekruk as. Nih. Adanya di blok sebelah kanan untuk mesin Mio. Nih. Kalau motor bebek sebelah kiri ya. Nanti nyari magnet motor bebek sebelah kanan, bukan ya. Sebelah kanan adalah plat kopling ya, salah. Nanti ini kalau bebek sebelah kiri, kalau Mio sebelah kanan ya. Nah ini biasanya para mekanik kalau buat motor lari kenceng-kenceng biasanya dipapras di sini ya, buat tenaganya kenceng atau ukurannya berapa beda-beda. Biasanya sih dia main di CDI sama papas ini ya. Oke, papas magnet nih. Pulser, jadi memajukan kurva pengapian atau pulser ya di sini ya. Jadi dia lebih cepat meletik ya. Oke, lanjut lagi. Inilah adalah spoolnya, spool ini ya, spool Mio lama lah. Ini adalah pusher. Jadi untuk kelistrikan spoolnya adalah spool DC ya, spool DC ininya banyak ya. Kalau buat AC ada satu yang gede yang kawatnya lembut ya. Oke teman-teman paham ya. Nanti ini sih untuk mendalaminya lagi nanti ya, mungkin ini baru pengenalan lah nama-nama spare part. Ini adalah pulser, jangan salah teman-teman, ini pulser ya. Oke, ini adalah tutup blok sebelah kanan yang di dalam magnet ya, di belakang magnet nih ngumpet nih penutupnya. Terus ini juga di dalam ini ya, dalam tutup ini nih. Ini adalah ini memutar ya, ini mutar buat pompa oli ya, pompa oli Mio nih. Ini penting ya, kalau nggak ada ini aduh motor bisa panas banget ya, alias kebakar gitu. Ini penting dari yang terpenting nih. Terus ini teman-teman kenal lah, ini tutup itu tadi ya, nih ini tutupnya, ini kipasnya. Jadi begini di dalamnya, teman-teman udah paham juga ya. Ini buat penutup magnet ya, ini buat penutup magnet ya. Ini begini kipasnya, di sini nempel di magnet gini, adanya di blok sebelah kanan. Nah itu sebagai penutupnya. Oke paham teman-teman. Terus sini ya, oke.
Ini adalah namanya crankcase ya, crankcase sama ini. Nah ini juga crankcase juga. Ini crankcase sebelah kanan, dan ini crankcase sebelah kiri. Jadi kalau untuk Mio itu nyatu sama roda ya. Ini puli belakang lah, teman-teman kenal semua. Ini rodanya. Oke, teman-teman paham ya. Oke, tadi udah panjang lebar mengenai part-part motor. Mudah-mudahan teman-teman paham, dan juga cara bikin motor itu kenceng bagaimana tadi juga saya jelaskan ya. Yang tertutup itu ya, teman-teman paham kan yang tadi itu. Buat yang baru buka ya, mudah-mudahan channel saya ini bisa bermanfaat buat kita semua ya. Kita sama-sama belajar lah, saya juga belajar, teman-teman belajar, kita jadi nanti pinter bareng gitu. Oke, demikian tadi dari Kebumen Motor 1, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangan. Tolong ya buat teman-teman subscribe, jangan lupa ya, biar saya lebih semangat lagi dan akan memperbaiki lagi ya kekurangan-kekurangannya. Nanti teman-teman yang belum paham apa nanti saya jelaskan.